Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita di rumah kita, rumah keadilan. Kita tahu bahwa keadilan adalah satu nilai yang saya kira tak ada manusia dimanapun di muka bumi ini yang tidak menginginkan terwujudnya keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan politik, dan utamanya tentu saja adalah keadilan hukum. Karena keadilan itu manusia bisa tergantung. Kalau bidang ekonomi dia bisa mendapatkan hak-hak ekonomi, kalau keadilan politik dia bisa mendapatkan hak politiknya, kalau keadilan hukum dia tentu saja mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan di bidang hukum. Akan tetapi saya kira kita semua tahu bahwa ini hari salah satu persoalan yang pelik terjadi di negeri kita adalah persoalan keadilan hukum ini. Kenapa itu bisa terjadi? Saya kira kalau kita melihat secara lebih dalam, maka ketika kita berbicara tentang hukum itu ada tiga sisi atau tiga lini. Yang pertama adalah tentang teori hukum, kemudian yang kedua tentang bagaimana penyusunan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum, dan yang ketiga adalah pada praktek hukum. Dan menarik saya kira kita soroti tiga lini ini. Dan alhamdulillah sudah hadir di rumah kita, rumah keadilan, seorang tokoh, anak muda, Bang Chandra. Purna Irawan. Purna Irawan. Bukan Purna Irawan. Bakti ya, Purna Irawan. Seorang praktisi hukum, pengacara atau lawyer yang sudah malang melintang sekian lamanya di bidang praktek hukum. Dan sebagai praktisi tentu saja dia bisa merasakan langsung seperti apa ya, keadaan hukum ini hari. Dan salah satu yang saya kira bisa menjadi indikasi sangat nyata tentang keadaan karut-marut dunia hukum kita itu baru lalu OTT ya, Hakim Agung. Betul. Hakim Agung. Betul, sama Panitra ya. Dari Mahkamah Agung. Agung itu kan menggambarkan dua hal. Yang pertama itu dari segi levelnya dia paling tinggi. Kemudian yang kedua dari segi derajatnya itu disebut agung. Kalau bahasa Arab itu adim. Artinya ini kalau orang mencari keadilan itu kan ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, kemudian banding, lalu kasasi di Mahkamah Agung. Di sana ada Hakim Agung. Jadi kemarin dia kena OTT, ya, kedapatan dia menerima suap. Pemirsa bayangkan bagaimana keadilan bisa didapat kalau di ujung lembaga peradilan yang disebut Mahkamah Agung saja itu bisa ditembus dengan sejumlah uang. Jadi saya kira ini semakin memprihatinkan. Nah, gimana menurut Bang Chandra? Baik. Iya. Kalau hukum kita ini, ya. Kalau Pernah bisa mengalami situasi kayak gitu, dimintain duit, dimintain. Kalau dunia praktisi yang seperti yang diberitakan itu, Iya. saya kira bukan barang baru. Sebenarnya itu sudah lama. Wah, itu sudah rahasia, bukan disebut rahasia umum. Kalau yang rahasia kan tersembunyi. Iya. Jadi semua praktisi saya kira sudah bukan Mafhum ya? mafhum lah begitu ya. Hmm. Dunia yang seperti itu. Kadang kalau yang dia, ini mohon maaf misalnya pemain baru, hakim pemain baru itu biasanya bukan pemain baru lah hasilnya, yang baru mau nakal gitu ya. Baru mau nakal. Itu biasanya langsung telepon.
gitu ya, langsung Telepon apa? ya Pengacara. langsung telepon pengacaranya lah, telepon Oh, pengacaranya, minta ini, minta itu. iya minta ini minta itu, Minta apa ya? macam-macam. Kalau yang biasanya ada yang apa, minta uang. Kalau uang biasanya dia nggak mau transfer. Transfer kan ada histori. Iya. Biasanya cash. Cash and carry. Betul, langsung cash. Oh. Kemudian biasanya ada barang lain. Yang lebih lucu lagi ini, kalau ini bukan hakim, ada dari penegak hukum yang lain yang sama-sama dalam persidangan, penegak hukum dalam persidangan. Jaksa? Ya, oknum jaksa lah ya. Ada juga yang baru mau nakal itu biasanya misalnya minta kipas angin, kulkas, Diles begitu. begitu. Dan dikirimnya via WA. Ini biasanya begitu. Ini baru dikirim via WA. Kalau ini baru jadi praktisi yang ini diketawain yang begini nih. Ya, kan yang canggih itu kan masa dikirim via WA kan ada histori ya. Histori permintaan. Oh, dia mintanya dikirim via WA. Ya, ada yang begitu. Kalau yang canggih itu kan nggak begitu ya, ketemu mana. Nah, itu yang kadang kita sering menemukan yang begitu. Cuman kalau karena apa, biasanya kalau menghadapi yang seperti ini, saya menggunakan dua. Satu, pendekatan yang pertama adalah dinasihati. Dinasihati bahwa ini adalah perkara. Tapi sebelum ke sana, mereka minta-minta begitu itu mau apa gitu sebenarnya itu? Minta begitu biasanya kan dia hakim, ya, Anda pengacara gitu. Kok dia minta ke pengacara itu apa? Mau apa dia? Ya, ada dua tawaran, apakah mau menangkan persidangan, menangkan perkara gitu ya. Atau ya pada intinya sih untuk memenangkan perkara lah. Itu pasti Itu perdata atau pidana? Dua-duanya. Kalau perdata berarti kan dia bisa ngadu ini, karena kalau perdata kan berhadapan Iya, dengan dua kalau pihak, perdata bisa dua-duanya, siapa yang paling besar itulah. Atau berarti, kalau nggak siapa yang paling besar, misalnya ini perkara nih, wah ini rumit banget ini, tergugatnya banyak, si penggugat juga kelimpungan nih, mau membuktikannya. Ada apa istilahnya? Karena yang dilawan ini misalkan tergugat ini perusahaan besar misalnya begitu, dia misalnya menawari gimana kalau kami menangkan, padahal tanpa ngasih pun sebetulnya dia udah menang. Harusnya menang ya. Betul, gitu loh. Jadi supaya apa, kesannya dimenangkan begitu, padahal tanpa ngasih pun tetap menang begitu. Itu biasanya untuk gugatan perdata yang lawannya banyak. Penggugat menggugat banyak orang, pasti kelimpungan itu. Hakim agak kelimpungan kalau tergugatnya banyak. Kenapa? Karena setiap tergugat kan akan membela, setiap tergugat gitu. Nah, daripada pusing gitu ya, udah biasanya begitu. Hakim akan mendatangi pihak tergugat, seolah-olah dimenangkan, padahal tanpa bayar pun, tanpa ngasih pun udah menang. Menang kalah, kemudian juga mungkin atur vonis gitu. Vonis, betul, jatuh vonis. Berat ringan. Berapa tahun. Betul. Kalau untuk vonis biasanya oknumnya bisa di jaksa, bisa di hakim, dan bisa di pengacara sendiri. Jadi oknum itu di 3 lingkaran ini dapat inilah. Makanya disebut dengan obstruction of justice itu, disebut mafia mafia hukum itu. 3 inilah bermain. Kalau lawyer mainnya begini, contohnya. Ini ada satu kasus korupsi. Tinggal kita mau baca dari sisi mana. Kalau sisi lawyer, bahwa si ini adalah diperas, bahwa terdakwa diperas posisinya oleh pejabat. Kalau Anda nggak ngasih izin, nggak kami keluarkan. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi jaksa, dia nyuap. Gitu, sama-sama ngasih uang, tapi sudut pandangnya beda. Kalau lawyer pasti, dia posisinya dia diperas, kalau enggak dizolimi, kalau enggak gimana nih, nggak izin keluarnya, padahal sudah beroperasi sekian puluh tahun, misalnya begitu. Nah, sementara dari sisi penegak hukum yang lain, wah dia yang nyuap, gitu loh. Jadi tergantung. Kemudian hakim di situ bisa mainin perspektif mana yang dipakai. Betul. Nah, untuk ininya,
untuk mana yang lebih kuat tergantung nanti pengacara atau jaksa membuat alurnya. Alurnya kalau si pengacaranya membuat alurnya lebih kuat bahwa dia disuap misalnya begitu, berarti pengacaranya yang menang. Tapi bisa aja pengacara sama jaksa bermain, bisa begitu. Oh, di situ. Jadi ngatur ini sebenarnya kan lawan, pengacara sama jaksa kan lawan. Betul, lawan. Tapi ini lawan bisa diajak kawan. Bisa diajak kawan. Tinggal misalkan sekarang mau sisi alur mana yang mau dipakai. Alurnya versi pengacara. Maka diaturlah dia. Diaturlah misalnya dari sisi bukti-bukti, kemudian saksi-saksi ya gitu loh. Bahwa betul terdakwa ini diperas. Gimana proses pemerasannya? Ditelepon oleh si ini. Kalau enggak kamu enggak begini gitu. Itu kemudian masuk di dalam dakwaan. Betul. Nah, itu baru kerjasama dua. Betul. Apalagi kalau ditambah hakim. Hakim nanti. Artinya sebenarnya rekayasa di dalam hukum itu sesuatu yang faktual. Ya? Betul, itu sesuatu faktual. Industri hukum itu ada ya? Ada, betul. Ada. Jadi ini kan itu yang kasusnya kayak Verdi Sambo, kasus yang baru-baru itu kan hanya fenomena gunung es ya. Sebetulnya kalau orang yang suka nonton film itu sudah biasa diungkapkan hal-hal demikian. Memang mafia yang filmnya Mickey Mouse itu yang Kalau lihat Mahkamah Agung ini kan fenomena yang bukan sesuatu yang baru kan. Kemarin malah sekjennya kan, yang Nur Hadi itu. Artinya bahwa sekjen itu kan mengatur semuanya. Itu aja kena gitu ya. Nah ini memang apakah separah itu ya di Mahkamah Agung itu? Ya karena selama ini kan kita dengar bagaimana kasasi itu ya bisa dimainkan juga gitu. Dan kalau kita kasus Sudrajat Dimyati yang terbaru, itu kan hakim, panitera, sampai PNS-nya pun suatu lingkaran gitu ya. Betul. Bukankah itu berarti memang itu sudah mendarah daging gitu? Gimana antum lihatnya? Kalau saya begini ya, sebetulnya kan selama ini yang saya ketahui itu yang sering di rolling itu kan hakim. Hakim itu di rolling sekian tahun, 2 tahun sekali. Harapannya bukan hanya hakim. Nggak nyambung dengan yang itu ya? Kenapa dia di rolling itu? Harapannya supaya dia tidak menjadi raja kecil di situ. Tidak mempunyai ini. Tapi padahal ada yang dilupakan. Bagian administratif. Seperti panitera. Tetaplah dia. Nah, kadang bertahun-tahun di situ. Kalau panitera nggak di rolling, dialah nanti jadi raja di situ. Yang ngatur di situ. Betul. Nah, itu. Sehingga oleh karena itu di semua level ya. Panitera itu administrasi hukumnya ya. Betul, panitera itu bagian administrasi hukum. Kalau di pengadilan pun ada sisi sebelah kanan. Iya. Bagian ketik-ketik. Yang di belakang ya. Nah, itu kalau yang ketik-ketik itu biasanya panitera pengadilan. Nah, itu mestinya di rolling gitu. Sama di rolling seperti hakim supaya nggak jadi raja kecil-kecil di situ. Gitu. Karena kalau dia bertahun-tahun di situ, ya berarti kan dia sudah menguasai betul itu. Menguasai betul lokasi itu gitu loh. Nah, ini yang kemudian harus saya kira diubah begitu. Nah, ini. Gitu. Nah, kalau kembali ke tadi misalnya permintaan dari hakim terkait masalah uang. Kalau saya biasanya secara langsung menasihati. Kalau tidak menasihati, biasanya saya begini. Saya bilang, saya secara pribadi tidak mau memberi. Karena saya punya prinsip keyakinan tidak boleh. Saya bilang gitu. Kalau misalnya Bapak mau coba, kalau mau ke prinsipal, saya tidak bisa melarang dan juga tidak menganjurkan. Saya bilang gitu. Ya, itu dia biasanya bypass ya. Khilahnya begitu. Tapi kan kalau kita menganjurkan, nggak boleh. Kalau melarang, apa hak Anda? Kan begitu. Dari konteks hukum yang ada. Iya, konteks hukum yang ada. Kalau itu kan ada marunai Maaf nahi mungkar itu sudah di awal. Secara prinsip keyakinan tidak melakukan gitu. Kadang dia bypass ke prinsipal. Berapa paling banyak duit pernah diminta secara langsung? Tergantung jumlah perkara yang diinikan, yang dipersoalkan. Yang Anda pernah alami? Pernah 150. Kalau itu masih kecil lah.
Ya, karena 150 miliar gitu kali. 50 juta. 50 juta karena perkaranya ini. Tapi ini kelas hakim agung aja cuma 2,2, 2,1 kan berarti nggak sampai 150 miliar. Iya. Nah, gitu. Jadi biasanya begitu. Kemudian nggak lama kemudian prinsipal nelpon klien itu. Bang, ini gini. Saya bilang secara prinsip saya tidak mau membeli dan saya juga tidak menganjurkan dan juga melarang, saya bilang gitu. Cuman begitu ya. Tapi nggak tahu lah. Setelah itu urusan mereka lah. Artinya ini tadi mengulangi, jadi sudah menjadi bagian dari warna hukum yang ada. Kalau begitu keadaannya, terus di mana keadilan itu? Keadilan saya kira absurd. Sangat gimana ya? Sangat susah untuk ditemukan. Kalau misalnya kalau semua orang sudah semuanya serba uang itu agak susah. Karena ada Gium mengatakan bahwa tegakkan keadilan meski langit runtuh. Ini udah runtuh balik itu enggak ada. itu Adi Gium yang dikeluarkan oleh siapa? Claudius 43 sebelum Masehi. Gitu ya. Adi Gium itu kan tegakkan. Saya kira ini salah nih Adi Gium ini. Gimana kita mau menegakkan hukum kalau langitnya sudah runtuh? Kita udah mati duluan di situ. Cuman saya ada yang menarik itu mungkin Ustaz Ismail bisa menerangkan terkait yang saya pernah baca itu bahwa Rasul pernah menyatakan andaikan Fatimah itu mencuri, saya abseni motongnya. Saya kira Adi Gium ini hadis ini bisa dijadikan Adi Gium nih daripada itu yang kemudian dikenal sekarang dengan istilah equality before the law, itu di kesamaan di muka hukum. Saya kira memang itu ungkapan yang kalau kita baca sekarang ini luar biasa ya, karena sekarang ini jangan lagi anak karib kerabat lah, kolega saja itu atau inilah grup pendukung gitu kan, itu pasti dibela kan. Jadi makin kesini itu kita bisa melihat ada diskriminasi hukum. Jadi kalau Nabi mengatakan lau Fatimah binta Muhammad sarakot, andai di situ lau artinya kan itu tidak pernah terjadi. Fatimah anak perempuan Muhammad itu mencuri, la qata'tu ya, pasti pakai lam di situ, artinya itu pasti, 100% pasti gitu. Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Itu luar biasa itu. Pasti aku akan potong tangan. La qata'tu artinya dia sendiri yang akan melakukan. Itu kan ada bukan sekedar equality before law, tapi juga law enforcement di situ. Yang di situ Nabi itu kan sebagai pemimpin, artinya memang kalau kita bicara tentang equality before the law, law enforcement, lalu penegakan hukum, non-diskriminatif segala macam, itu semua itu memang pemimpin yang paling berperanan gitu. Nabi kan dalam perkataan itu sebenarnya itu message-nya atau pesan yang paling penting untuk ditangkap. Yang ini hari justru tidak terjadi kan. Kalau OTT pada Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung, pertanyaannya kan apakah hanya dia gitu. Itu yang ya kan? Lagi apes itu. Artinya kalau itu biasa, berarti kan hakim agung yang lain juga begitu. Lalu kalau hakim-hakim begitu, apakah itu juga hanya berhenti di situ? Apa bukan juga ketua Mahkamah Agungnya itu? Ya kan? Kalau sampai begitu artinya pemimpin sudah bermasalah kan? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya itu, iya. Nah tapi kan ketua MA ini kan ada yang ngangkat. Yang angkat siapa sih? Presiden kan? Betul. Atas persetujuan DPR. Betul. Iya kan? Nah itu artinya ya presidennya bermasalah. Itu kemarin ada fakta menarik itu, ada seorang mantan itu ya, mantan hakim agung. Dia sebutkan di Mahkamah Agung itu tinggal 2 orang yang bersih, yang mirip sama Artijo itu kan, Al-Kostar itu. Ya, dia ketawa, gimana dengan hakim agung yang lain?
Jadi dia ketawa. Artinya bahwa yes podo ae gitulah. Ada tapi ada disebut nama ya dua yang masih bagus. Iya, ada. Enggak, saya pikir dia akan mengatakan yang bagus di sana itu tinggal 21-nya itu patung. Itu kan Hakim Agung sudah jelas. Sebelumnya kan jaksanya. Tadi kan nyambung ya. Jaksanya, pengacaranya. Ya, pengacaranya ada. Polisinya sudah. Polisinya udah. Rakyatnya jadi babak belur gitu kan. Iya. Nah, terus gimana? Sebetulnya hukum itu sangat efektif untuk menghancurkan apapun. Dari mulai bisnis, dari mulai politik. Itu pasti menggunakan pendekatan hukum. Iya, jadi alat ya. Betul, hukum itu jadi alat. Ini kan gelapnya hukum yang ada ini hari. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Apakah itu semata karena faktor orangnya? Ataukah memang ini dipengaruhi juga oleh proses, kalau bahasa ininya itu enactment ya, proses legislasinya gitu? Atau memang teori hukumnya juga bermasalah gitu? Tiga-tiganya bermasalah gitu. Jadi yang mana ini yang kalau menurut saya dua. Satu dari regulasi. Dari regulasi yang salah. Yang kedua di implementasi. Sebagai contoh nih. Tentang kepolisian. Kepolisian itu sebuah lembaga yang powernya sangat besar. Bahkan sekelas presiden pun bisa ditetapkan tersangka oleh polisi. Maka kan polisi itu dia pegang senjata. Sama kayak tentara pegang senjata. Kedua, kalau polisi dia punya kewenangan untuk menetapkan. Menetapkan tersangka, menahan gitu loh, dan memproses hingga ke pengadilan. Iya, dia mulai dari menyelidik, menyidik, menangkap, menahan. Betul. Nah, menembak. Jadi kewenangan yang besar itu akhirnya dia istilahnya potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan itu betul besar sekali. Oleh karena itu ini mesti dipisah kewenangan ini. Satu, kewenangan memegang senjata. Itu berarti kepolisian dalam konteks ini menjaga keamanan. Yang kedua, kewenangan penegakan hukum, institusi yang berbeda. Gitu. Ini artinya Anda ingin mengatakan bahwa ini ada problem di dalam legislasinya. Betul, ada problem di legislasinya, betul. Sehingga ketika di legislasinya problem, implementasinya akan sangat besar. Apalagi ditambah dengan orang-orang yang betul. Yang kayak begitu itu, yang apa istilahnya itu? Apa namanya? Bukan mata duitan ya? Iya, bermata duitan. Itu dari sisi kepolisian, belum dalam tingkat pengadilan. Misalnya pengadilan, di pengadilan itu ada ruang gelap. Saya lihatnya ketika tingkat banding dan tingkat kasasi. Tingkat banding kasasi kan kita tidak pernah melihat bagaimana bagaimana proses hakim itu memeriksa perkara. Memeriksa dan mengambil keputusan. Nah, ini kan yang kita tidak pernah datang. Tidak tahu. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan bahwa ujuk-ujuk keluar, ujuk-ujuk keluar nih. Prosesnya nggak. Jadi seperti dosen lagi baca skripsi atau tesis disertasi. Tergantung dia mimpi apa. Betul. Gitu loh. Jadi oleh karena itu bagusnya tingkat banding dan kasasi itu ada pengadilan juga. Betul, dibuka lagi. Atau mestinya nggak perlu ada banding. Itu mungkin dalam masuk Islam. Ya, kalau Islam kan nggak ada. Artinya itu pengadilan itu ya di situ tak gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ngapain juga ada banding, ada kasasi. Betul. Karena faktor ketidakpercayaan ya. Ya. Kalau kepercayaan ngapain juga ada pengadilan pertama. Langsung aja banding. Ada kasasi karena nggak percaya sama banding. Langsung kasasi aja gitu. Kalau nggak percaya. Absurd sebenarnya ya. Iya betul. Absurd. Kalau nggak percaya kasasi? Peninjauan kembali kan. Iya kan, jadi nggak selesai. Iya betul. Ya kan. Sementara di setiap lini ada masalah yang tadi disebut gitu. Tapi gini, faktor orang itu sudah umum lah ya di mana tempat. Tapi kan ketika dia menjadi hakim katanya itu kan apa prosesnya itu luar biasa. Kemudian ditekankan betul ini penegak keadilan. Lalu kalau kita kembali kepada ketentuan agama itu kan ada 3 jenis hakim, 2 masuk neraka, cuma 1 yang tidak. Itu dia tahu kebenaran dan menghukumi dengan kebenaran kan gitu. Ya, kalau dalil ini sering saya dengar itu kalau dalam persidangan. Kadang-kadang ada hakim yang bilang, ini pengacara ini pertama masuk neraka. Ini ya? guyon dia sebelum mulai sidang itu guyon dulu. Ada guyonnya. Kenapa majelis?
Kalau hakim itu ada hadisnya katanya. Hakim benar, masuk apa? Hakim benar. Bukan, pahalanya 2. Kalau salah, istihad. pahalanya 1. Dia bilang. Nah, nggak ada hadis tentang pengacara. Dia bilang gitu. Jadi saya kalau mutus salah pun saya dapat 1 pahalanya. Itu istihad padahal. Iya, istihad. Ya. Nah, itu. Nah, jadi kenapa bisa kayak begini nih? Situasi apa sebenarnya? Pertama sih begini ya, karena kan saya melihat hakim kalau kita di persidangan itu seperti di pasar. Pasar itu dalam arti hakim itu dalam 1 hari itu harus menyidangkan banyak kasus. Nggak konsen. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Misalnya hari ini ada 10. 10 itu untuk 1 hakim. Untuk hakim. Misalnya hakim itu misalnya terdiri dari 5 grup misalnya hakim. Nah, 1 hari dia bisa menyidangkan 10 perkara. Belum besok ganti lagi perkara. Tidak mungkin yang karena hari Senin itu diselesaikan di Senin depan. Iya, seminggu sekali kan. Betul. Berarti kalau sampai hari Kamis atau hari Jumat 10, 50 itu. 50. Gitu. Belum lagi kalau ada yang rumit. Betul. Makanya di akhirnya 6 bulan kemudian dia harus memutus 50 ini perkara ini. Gitu. Nah, tentu biasanya kalau itu kan kerjaan dia. Ya itu lagi yang saya tanyakan apa urusannya dengan duit tadi itu? Ya urusannya gimana ya? Ya kalau dia harus banyak. Katanya kan gajinya besar hakim. Setiap ketok itu ada duit, setiap sidang ada duit gitu. Kalau terkait gaji saya tidak tahu berapa besarnya. Cuman kalau standar PNS kan udah ketahuan lah ya berapa. Untuk golongan-golongan berapa kan udah ketahuan dari sisi itu. Tapi nggak tahu dari sisi tunjangan ya. Tapi cuma secara logikanya begini, dia bilang Anda ini biasanya sering guyon ya, pengacara ini nangani 1 kasus, bayarnya itu aja bayarannya besar, gitu loh, bisa sampai ratusan, bisa sampai miliaran, gitu, 1 kasus itu. Sementara dia harus mikirin, harus mau analisa, mau gini-gini. Banyak kasus dalam 1 gitu loh. Bagi-bagi dong. Nah itu akhirnya terjadi. Gitu. Ya cerita ini kan sudah lama. Dulu kan ada pikiran ini karena gaji sedikit, karena itu dinaikkan. Betul. Kan udah naik itu. Masih terjadi juga. Jadi akarnya apa sebenarnya kalau begitu? Iya, saya tadi kan udah bilang bahwa ini permasalahan pertama adalah dari sisi apa istilahnya regulasi atau aturan. Yang kedua dari implementasi orangnya. Gitu loh. Implementasi orangnya ini saya kira kalau bahasa aktivisnya itu adalah ganti sistem regulasi terkait masalah penegakan hukum. Gitu, ganti rezim berarti orangnya. Gitu. Kalau hakimnya yang misalnya tidak bermoral, mungkin pendekatan diklat pendidikan agama, mungkin begitu. Kalau ini ya, keimanan, ketakwaan. Tapi memang ada hakim yang masih bicara keimanan, ketakwaan. Ada. Masih banyak. Artinya hakim putih ada ya. Ada. Mungkin ada hakim hitam, hakim putih ya. Yang nggak ada hakim merah ya. masih banyak, sangat banyak. Masih ada ya. Masih artinya masyarakat tuh masih bisa berharap ya dengan adanya hakim yang lurus gitu. Betul. Masih sangat banyak itu. Begitu. Biasanya kalau yang lurus begini, jangankan kita telepon ya, kita ajak ngobrol di depan saja dia nggak mau. Gitu loh. Berarti itu ngikuti hadis Nabi juga itu ya. Iya, yang dulu dikasih sesuatu payung aja nggak mau. Gitu. Itu saya sering melihat yang begini. Jadi kita ajak ngobrol aja nggak mau. Gitu. Apalagi khawatir dia ngobrol dilihat pihak lawan. Nah, gitu loh. Gitu. Bisa faktor itu juga ya. Betul. Apalagi kan hakim itu ada pengawasan eksternal dari masyarakat. Lawyer itu kadang sering juga melaporkan hakim ke bukan Dewan Pengawas Hakim itu. Itu secara online sekarang melaporkannya. Gitu loh. Yang tidak ada itu Dewan Pengawas melaporkan lawyer kalau ada kalau hakim bisa kita laporkan langsung hari ini juga bisa. Gitu, sehingga dia khawatir hal-hal itu bisa itu juga ya mungkin secara teknis kalau habis sidang itu kan dia jalannya ke belakang ya. Betul, jalannya ke belakang. Nggak pernah ke depan kan? Nggak pernah ke belakang. Pintunya kan di belakang. Betul. Maksudnya supaya nggak ketemu sama orang. Betul, nggak ketemu. Gitu ya sebenarnya. Betul. Tapi kan sekarang pakai telepon bisa. Pakai WA ya. Kalau WA jarang. Khawatir kan WA kan ada histori yang bisa di screenshot. Iya, screenshot segala macam. Kalau telepon sih kecuali kalau disadap ya kalau telepon. Gitu. Nah, kalau sudah kayak begitu, kemudian
bagaimana kita bisa berharap keadilan itu? Pertama sih begini, untuk apa istilahnya keadilan itu supaya didapatkan begitu ya. Kan ini maju tak gentar membela yang bayar akhirnya kan. Betul, Kalau nggak punya duit bagaimana bisa meraih betul, keadilan? betul. Jadi hukum itu masih keadilan itu masih sangat mahal. Sangat mahal bagi masyarakat yang memang tidak punya uang. Iya. Gitu loh. Misalnya orang yang dituduh mencuri misalnya begitu karena ekonominya ini tidak bisa melakukan pembelaan. Iya. Tapi di dalam pengadilan itu diberikan lawyer yang apa istilahnya pos vakum ya. Pengacara negara. Bukan. Lawyer swasta, pos vakum, pusat bantuan hukum. Tapi karena tidak ada anggarannya yang besar gitu ya, sehingga pembelaannya pun jadi apa? Asal-asalan. Yang penting syarat sidang itu terpenuhi. Gitu, syarat sidang terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, kalau ingin mencari keadilan di dalam proses hukum yang saat ini begitu, saya seperti apa istilahnya ya, menegakkan jarum benang yang kusut, ya benang basah dan tambah kusut lagi begitu. Mustahil. Betul, agak susah begitu ya. Kalau di dunia lawyer itu ada istilah bukan menegakkan keadilan, tapi menegakkan isi rekening. Gitu. Karena lawyer itu nggak akan sidang kalau nggak dibayar. Menegakkan isi rekening, mempertebal isi rekening. Kalau gitu. Jadi karena lawyer itu pasti yang bersidang itu pasti lawyer yang dibayar. Tidak ada istilah lawyer nggak dibayar. Gitu. Yang hadir itu pasti begitu. Nah itu jadi agak susah keadilan tuh. Ini pertanyaan akalnya. Ada nggak lawyer itu semakin tinggi dibayar, keseriusannya semakin betul, semakin besar semakin serius. Gitu. Betul. Termasuk misalnya mau mengatur alur, makanya yang disebut mafia obstruction of justice itu salah satunya mengatur alur. Mengatur alur itu. Itu inisiasinya bisa datang dari pengacara. Bisa pengacara, bisa jaksa. Gitu loh. Bisa juga dari polisi. Bisa di kepolisian juga. Pokoknya jadi 4 orang nih ya. Polisi, jaksa, hakim, pengacara. 4 ini bisa mengatur. Gitu loh, bisa mengatur. Nah, disitulah yang disebut dengan mafia itu. Jadi yang disebut kalau mafia hukum itu hanya di kepolisian tidak tepat. Di lawyer pun bisa dunia begini. Dan itu nggak bisa jalan sendiri kan? Nyambung. Oh bisa. Jalan sendiri bisa. Makanya ada lawyer hitam, lawyer putih. Betul. Lawyer mau mengatur sendiri pun bisa. Mengatur alur. Makanya tadi saya kasih contoh kasus korupsi penyuapan. Lawyer pasti akan membebaskan mengatur alur dia istilahnya diperas gitu loh. Kalau jaksa tentu ngaturnya adalah dia pelaku penyuapan gitu. Makanya ada lucu kalau ada lawyer yang baru-baru ini lagi trending membela misalnya Sambo, istri Sambo. Ya istri Sambo bahwa saya akan menjadi pengacara objektif. Itu agak susah. Karena pengacara itu pasti subjektif. Tugas pengacara itu membebaskan terdakwa. Makanya kalau ada siapa pengacaranya istrinya Sambo itu siapa namanya mantan jubir KPK itu Febri, bahwa saya akan menegakkan hukum secara objektif. Kalau dia secara objektif masuk penjara dia. Ya ada kemungkinan masuk penjara. Begitu. Karena tugasnya pengacara itu membebaskan kliennya. Tidak ada tuh tugas pengacara itu memuluskan supaya masuk penjara. Tidak ada. Meringankan hukuman. Meringankan hukuman, membebaskan. Mungkin maksudnya itu ya masuk tapi jangan terlalu gitu kali ya. Iya, tapi bagi nyawa yang sudah meninggal itu gimana? Mestinya penembakan itu juga bisa jangan meninggal atau setengah meninggal. Kalau misalnya pelakunya dihukumnya jangan keterlaluan, kan begitu. Sehingga gitu. Jadi agak susah kalau pengacara ingin objektif. Ya ini Indonesia ya. Tapi ada nggak ya? Ini kita bicara tentang objektivitas itu di negara lain itu yang kondisinya itu nggak seperti ini. Hukumnya berjalan bagus, tidak ada itu mafia hukum, kemudian keadilan bisa terwujud segala macam itu ada nggak? Kalau menurut saya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena hukum di dunia ini bisa kita tebak itu cuma ada 3 aliran. Di seluruh dunia ini cuma ada 3 aliran.
Pertama adalah ada disebut dengan aliran Eropa kontinental. Eropa kontinental itu negara bekas jajahan Prancis. Nah, kalau negara jajahan Prancis berarti hukumnya sama. Termasuk Indonesia ini bekas jajahan Prancis. Indonesia, Belanda dan segala macam termasuk Prancis kita hukum Prancis, Eropa kontinental, betul. Jadi di seluruh termasuk di timur berperanan. Betul, termasuk di Timur Tengah, kalau dia jajahan Prancis, hukumnya sama kayak Indonesia. Karena dia Eropa kontinental. Ada yang kedua Anglo-Saxon. Ini jajahan Inggris. Jajahan Inggris. Berarti semua negara jajahan Inggris termasuk Amerika. Itu yang juri. Iya, yang lawyernya bisa keliling-keliling gitu. Iya. Terus juri kan? Iya. Menentukan. Itu juri. Guilty, not guilty. Ya. Nah itu kedua. Yang ketiga ini adalah alirannya versinya komunis. Komunis berarti negara-negara ya komunis. Yang ketiga ini. Itu. Nah, ada yang keempat mestinya. Ini mestinya Ustadz Ismail nih yang bisa menjelaskan nih hukum dalam Islam. Yang ini saya kira banyak tidak digunakan. Termasuk Arab Saudi. Tinggal lihat Arab Saudi jajahan siapa. Atau kalaupun nggak jajahan, siapa yang mengendalikan sejak awal dia pisah. Nah, kalau dia Inggris berarti Anglo-Saxon. Gitu loh. Kalau dia Prancis udah pasti sama dengan kita gitu loh. Interkontinental. Betul. Jadi apakah ada keadilan? Ada sebentar, lanjutkan. Kalau keadilan saya kira kalau sistem hukumnya sama seperti ini, peran pengacara, polisi, jaksa, hakim itu begitu sama aja maka agak susah. Kalau ada orang mengatakan bahwa kalau dengan sistem juri Anglo-Saxon berarti itu katanya bisa lebih objektif karena ya tinggal jurinya aja yang dibeli. Argumentasinya bisa. Iya, tinggal jurinya aja dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Iya. Gitu. Karena jurinya ketahuan ya. Iya, gitu loh. Iya. Jadi jurinya ketahuan siapa-siapa. Betul. Kemudian habis sidang juga bisa ditemui, bisa dilobi, bisa diinikan gitu ya. Meskipun ada yang bilang karantina gitu ya, di karantina segala macam. Ada emang karantina. Iya, ada karantina. Aturannya betul. Tapi kan bisa ditemui melalui saudaranya, bisa keluarga. Kalau di sama komunis memang ada hukum pengadilan kayak gitu. Kalau komunis ada, tapi saya belum tahu detail ya kalau versi yang komunis itu. Gitu. Tapi kalau dalam teori-teori hukum yang dikenal cuma 3 ini aja. Iya. Jadi kalau lihat itu memang tidak ada satupun yang bisa memberikan maksudnya gini, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi pegangan untuk orang itu betul-betul berbuat adil, kecuali sesuatu yang lebih besar daripada dirinya kan mestinya gitu. Betul. Itu yang kita sebut sebagai nilai-nilai spiritualism. Betul. Kalau bahasa kita itu ya iman, takwa, kemudian pertanggungjawaban di akhirat. Betul. Itu. Betul. Ya. Saya kira sisi itu yang memang harus yang nggak ada sekarang. Yang nggak ada. Betul. Tapi kan di sini kalau ambil keputusan kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu kan. Betul. Kalau itu disebutnya irah-irah. Jadi putusan apapun itu apa? Irah-irah itu gimana ya? Kan hakim ini kan wakil Tuhan. Harus seperti itu ya. Harus seperti kalau nggak ada itu putusannya nggak dinilai nanti nggak dianggap. Itu sebenarnya hanya irah-irah hanya irah-irah aja. Hanya pemanis. Apalagi sebutnya format bakunya begitulah gitu. Pemanis kata-kata, pemanis putusan. Betul. Nah, saya lihat kenapa keadilan itu agak susah didapatkan. Kan hukum kita ini kan dia lebih kepada tafsir. Tadi saya contohkan terkait masalah kasus korupsi. Tafsir siapa yang mau dipakai? Gitu, tafsirnya pengacara yang dia disuap atau kemudian diperas atau tafsirnya versi jaksa dia penyuap gitu. Nah, tergantung hakim mau ngambil tafsir yang mana. Tafsir itu yang mau diambil. Contoh berikutnya misalnya ya, dalam kasus misalnya kasus perdata. Kasus perdata juga sama. Itu juga menggunakan berbagai tafsir nantinya. Nah, tergantung tafsir itu didukung oleh istilahnya ada legitimasi tambahannya. Bukti argumentasi bukti keterangan ini apa gitu loh. Jadi pas disambung-sambung, ini yang paling ini tafsir ini ternyata agak nyambung nih dengan bukti ini dengan bukti ini. Gitu loh. Itulah nanti yang kemudian diambil begitu. Nah, ini saya kira dalam proses penegakan hukum di negara kita begitu. Yang kedua,
bukti-bukti itu cukup mudah untuk dalam tanda petik diciptakan. Contoh, penetapan tersangka itu kan cuma cukup dua keterangan alat bukti. Dua keterangan bukti. Satu siapa? Saksi pelapor atau saksi terlapor. Yang ketiga, keterangan ahli. Yang kedua keterangan ahli. Atau yang ketiga ditambah screenshot misalnya, tambah segala macam. Kan mudah sekali. Sangat mudah sekali. Itu untuk menetapkan seseorang itu tersangka atau tidak. Sama juga di dalam kasus persidangan perdata. Kan perdata itu kita ngasih bukti-bukti tertulis, surat-surat penjelasan segala macam. Nah, hakim kan selalu melihat mana ini bukti kopinya, ini mana pembandingnya, ini yang aslinya, kan gitu. Pertanyaan saya, bagaimana teknis hakim itu memverifikasi bahwa ini bukti yang asli dan ini bukti kopi? Bisa jadi ini yang palsu ya? Ini palsu, kemudian dikopi, gitu loh. Bagaimana proses itu? Nah, kan tidak ada verifikasi bahwa ini asli atau tidaknya. Mestinya ini diuji lab dulu, diverifikasi dulu, diuji lab dulu, barulah ini difotokopi, ini dijadikan ininya. Jadi ada pembandingnya gitu. Nah, di pengadilan perdata itu tidak ada ini. Jadi kalau ditanya surat ada. Surat mana buktinya? Ini majelis. Oke. Kopi. Mana bukti pembandingnya? Ini. Asli ini. Dia nanya ke pengacara, asli ini. Ya asli lah. Asli majelis. Saya kalau ragu, saya sendiri ini asli. Saya kadang ragu nih asli apa tidak. Saya tanya ke prinsipal. Asli nggak? Prinsipal, ini asli apa enggak? Dia jawab asli. Majelis. Asli kata prinsipal. Jadi kalau ada apa-apa jangan ke saya ke sini gitu loh. Saya sendiri kalau ragu begitu. Saya enggak kalau saya ngambil jurus ngeles. Gimana sih begitu? Tanya ke sini. Karena nggak yakin ya. Saya sendiri aja nggak yakin. Itu kalau jadi Anda katakan tadi kan berarti sebenarnya itu benar ya, ngikuti alur ya. Betul. Gitu. Karena kalau sudah ngikuti alur, bukti misalnya kayak kasus-kasus kilometer apa itu atau kasus Edi Mulyadi ya, itu bukti-bukti atau saksi-saksi yang meringankan itu nggak kepake semua gitu ya. Ya pokoknya ngikutin alur ini aja gitu. Alur ini yang ini buktinya kuat nggak dipakai. Betul. Ya apalagi kalau ini peradilan politik. Ya kan? Apalagi politik gitu ya. Artinya ada peradilan yang didrive oleh uang, ada peradilan yang didrive oleh politik, oleh itu penguasa gitu. Kan gitu. Saya jadi teringat mendengar cerita di betapa sulitnya mewujudkan keadilan itu. Itu saya pernah bincang dengan Pak Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani itu banker terkemuka lah pada masanya itu. Cerita sudah sangat lama. Dia bilang begini, di dunia perbankan itu tidak ada satupun alat kendali kontrol yang bisa mencegah orang itu melakukan moral hazard. Tidak ada, kecuali kata dia itu iman dan takwa, kata dia. Gitu. Saya kira ini ungkapan yang punya bobot itu karena disampaikan oleh seorang bankir yang sudah malang melintang sampai pada posisi puncak gitu. Saya kira kalau dengar cerita ini mungkin juga sama lah, bukan dunia perbankan juga saja, tapi juga di dunia pengadilan hukum ya. So, jika ini ada dua kan, ada soal uang, belum lagi kalau kita bicara tentang macam-macam ya, kekuasaan, perempuan segala macam, tambah ruwet lagi lah. Gak usah tambah ruwet lah, ini mau pusing kita lagi. Baru satu cerita aja udah pusing. Berarti juga nggak ada ya alat kendali kontrol kecuali mungkin itu tadi iman dan takwa itu, ya. Betul. Makanya itu ini menarik, Ustaz Muji. Dan nasihat yang disampaikan oleh saya sering quote ini. Orhan kepada Murad. Itu saya ambil dari buku yang merupakan disertasi dari Profesor Muhammad Khulaif. Ini cerita tentang tentang kabilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Khilafah Utsmani. Orhan ini anaknya Utsman anaknya Ertugrul. Ertugrul anaknya Sulaiman Shah, tokoh dari kabilah Khoi yang menjadi pangkal dari terwujudnya Khilafah Utsmani. Lalu Orhan Murad melahirkan B1 melahirkan Muhammad 1 melahirkan B2 melahirkan Murad 2 melahirkan Muhammad 2, itu Muhammad Al-Fatih. Jadi ini moyangnya Muhammad Al-Fatih.
Nah, dia kasih nasihat begini. Wahai Murad, kalau engkau menggunakan kacamata akhirat. Nah, ini saya kira ini kata-kata yang mungkin juga sudah jarang udah hilang, kalau tidak kita katakan hilang gitu. Termasuk di dunia peradilan, kacamata akhirat. Itu orang mengatakan begitu, kalau kau menggunakan kacamata akhirat, maka tidak ada satupun kenikmatan di dunia ini yang layak kau pertukarkan dengan nikmat akhirat yang dijanjikan. Jika engkau menggunakan kacamata akhirat. Kelamnya dunia peradilan yang dipicu oleh tadi simbiosis orang mutu antara empat disebut penegak hukum ya. Nah, saya kira nama itu mesti dikoreksi juga, itu bukan penegak hukum, penghancur hukum. Itu saya kira juga pandangan akhiratnya itu sudah langka ya. Ini hari itu pengacara mengejar ketenaran dan kekayaan, polisi begitu juga, yang lainnya juga begitu gitu, kejar setoran dan sebagainya. Itu akhirnya kemudian apa yang menjadi kewenangan ini kan semuanya kewenangan, trading in, ya kan, memperjualkan kewenangan kan gitu, authority. Kan masing-masing punya authority itu. Jaksa punya authority membuat tuduhan, ya kan, dakwakan. Hakim punya kewenangan memutuskan, ya kan. Polisi punya kewenangan menyidik, menjadikan tersangka, tidak tersangka. Datang dari sana bisa juga dari jaksa ya, dua kan. Kemudian pengacara bisa menjadi dirijen, ya, nggak terus semuanya. Ini kalau nggak pakai pandangan akhirat memang bubar ya, bubar. Ini saya kira mengerikan sekali, ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Anda jadi pengacara gitu loh kalau kayak gitu? Apa ini? Awalnya sebetulnya 2014 itu saya pernah mimpi, 2013 itu pernah mimpi. Mimpi ini lebih dari 3 kali dalam waktu yang waktu berjauhan. Mimpinya waktu itu banyak aktivis itu yang ditangkapin 2013. Lalu saya sampaikan ke guru ngaji saya, namanya Ustadz Rian Sababi. Saya bilang, Ustadz, barangkali ada paham dari maksud mimpi saya ini. Saya bilang begitu. Kemudian mimpi berikut lagi, mimpi ya gini, jedanya sekitar di Bandung. Jedanya sekitar 2 bulan 3 bulan lah. Itu mimpi hal serupa lagi saya sampaikan. Saya bilang, di Bandung ini ada nggak ya kawan-kawan aktivis yang sudah jadi lawyer? Gitu. Kemudian jeda berapa bulan lagi mimpi lagi hal yang serupa. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah mimpi pertama ini dipengaruhi oleh bacaan, tontonan video segala macam? Makanya ada yang bilang, apakah mimpi bisa dipidana? Saya jawab, bisa. Yang dipidana bukan mimpinya, tapi rangkaian kebohongannya. Gitu. Karena mimpi itu dipengaruhi oleh bacaan, video, aktivitas sehari-hari, gitu loh. Nah, untuk mimpi saya yang aktivis ditangkapin itu, saya tidak pernah membaca atau nonton apapun yang berkaitan dengan hal itu. Nah, mimpi kedua biasanya dipengaruhi oleh mimpi pertama. Kalau dia waktunya berdekatan. Ini jauh. Ini jauh-jauh. Gitu. Nah, karena sangat jauh dan tidak ada faktor apapun itu, saya kira mungkin ini ada sesuatu di kemudian hari. Ada itibarnya ya. Nah, dari situlah akhirnya saya menseriusi betul dunia hukum ini, istilahnya terjun di dunia praktisi. Bahkan selain itu juga 2013 saya menyusun sebuah buku namanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pandangan Syariah. Dan itu sudah terbit, sudah 1000 buku itu terjual. 1000 eksemplar. 1000 eksemplar tahun 2013. Sejak itulah saya menseriusi. Gitu. Kemudian 2016 saya pindah ke Bogor. Ini nampaknya mimpi ini mulai akan terjadi karena 2016 itu sudah mulai ramai kan kasus Ahok dan sebagainya. Jadi yang mendorong jadi lawyer itu karena mimpi ini sebetulnya. Gitu. Kalau tidak ada mimpi ini, saya kira artinya ingin membela lah ya. Betul. Ingin membela. Betul. Dan ternyata banyak hal yang harus dibela ya. Betul. Dan mimpi saya dan doa saya sejak mimpi itu sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya bilang, ya Allah,
jika lawyer dan praktisi hukum ini sebagai jalan untuk menolong agamamu, para aktivis, saya bilang, maka mudahkanlah dan jadikanlah berpengaruh, saya bilang begitu. Itu mimpi sejak ya mungkin 8 tahun yang 8 tahun sampai 9 tahun yang lalu. Ya, artinya ini ternyata ada koordinasinya. Jadi artinya memang ada misi membela yang benar kan gitu. Di samping membela yang bayar juga. Betul. Iya, saya kira ini perbincangan yang luar biasa karena kita berada di situasi yang tadi sudah digambarkan ya, bahwa keadaannya begitu rupa. Saya kira bukan hanya di bidang hukum, kebureman atau kekacauan ini juga terjadi di bidang-bidang lain. Tetapi saya kira hukum ini yang semestinya menjadi alat ya untuk menyelesaikan kemelut di bagi yang lain, ikut juga burem gitu. Akhirnya dia menambah kebureman itu. Jadi yang mestinya dia menjadi apa istilahnya itu landing of the last resort gitu, itu justru menjadi alat untuk kalau politik ya alat kekuasaan, kalau uang ya berarti alat yang memiliki modal gitu. Nah, di tengah situasi seperti itu, saya kira kita menjadi semakin menyadari betapa pentingnya dua hal yang berulang kali kita sampaikan. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang kalau dalam bahasa saya tadi itu yang selalu memiliki pandangan akhirat itu. Soal pandangan akhirat ini kan artinya yang memiliki integritas gitu. Yang integritas itu basis yang paling kokoh itu memang tauhid, pandangan akhirat tadi. Kalau kita menggunakan pandangan akhirat itu kan memang luar biasa itu, Nabi memberikan perumpamaan kan. Jadi tidaklah nikmat dunia dibanding dengan akhirat itu, kata beliau itu kan illa mithlu ma yaj'alu ahadakum fil yami falyandur mataji, itu kecuali seperti engkau masukkan ujung jari itu ke dalam samudra, lalu tarik dan perhatikan apa yang bersisa di ujung jari itu. Itulah nikmat dunia. Ini hari orang paling kaya di dunia itu namanya Elon Musk. Duitnya itu 3.890 triliun. Berapa banyak itu nggak kebayang lah. Kalau pengacara mungkin bisa membayangkan, tapi kalau kita ini ya. Nah, andai kita punya uang sebanyak itu, tetap aja tidak akan pernah lebih dari air yang menetes di ujung jari. Andai kita punya. Faktanya kita tidak punya, artinya itu lebih sedikit lagi. Benar Orhan bahwa tak layak nikmat apapun dipertukarkan dengan nikmat akhirat yang dijanjikan. Jadi saya kira ini yang pertama, sumber daya manusia khususnya di bidang hukum itu menyangkut 4 orang tadi itu yang mestinya punya integritas, dan integritas itu hanya mungkin bila dia punya basis tauhid gitu. Jadi dia takut kepada Allah gitu untuk tidak berbuat adil. Kemudian yang kedua adalah hukumnya itu sendiri. Hukumnya sendiri itu memang hukum yang memang punya spirit tauhid gitu. Dimana kalau orang itu mentaati itu ada nilai-nilai lain kecuali selain perolehan-perolehan bersifat material, apa itu pahala. Pahala kan akhirat juga gitu. Nah ini 2 hal yang saya kira penting gitu. Selain juga soal kekuasaan, soal teladan dari pemimpin dan seterusnya. Nah ini hari 2 ini saya kira nggak ada lah ya 2 ini gitu. Apalagi dengan teladan pemimpin juga absen. Jadi akhirnya 3 unsur penting yang semestinya bisa yang harusnya ada. Dengan itu terwujud keadilan hukum yang sangat esensial bagi tegaknya macam-macam tadi itu, keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan sosial segala macam itu tidak terwujud. Nah karena itulah pemirsa, saya kira dari perbincangan kita pada saat ini kita bisa mendapatkan pelajaran sangat penting betapa urgennya 3 yang tadi disebut. Disitulah sistem hukum Islam itu memberikan harapan itu, bahkan memberikan kepastian tentang bakal lahirnya atau terpenuhnya 3 unsur penting ini. Sebab 3-tiganya ini itu memang dilahirkan dari sistem hukum Islam. Yang sistem hukum Islam itu memang basisnya adalah keimanan kepada Allah, artinya tauhid.
Saya kira gitu ya, Ustaz Muji, dan ini luar biasa. Jadi terakhir nih Bang Chandra, katanya orang paling nikmat di dunia ini bukan yang menang perkara hukum, bukan, tapi yang tidak pernah berperkara hukum. Betul, Betul begitu. Tapi kalau pengacara beda lagi. Apa? Kalau tidak ada case, Iya. itu dia malah jadi Sedih ya. malah Tidak ada perkara hukum. Tidak ada kalau tidak ada perkara dia malah jadi masalah nanti ini. No case, no money. No case, no money. Tidak ada perkara, tidak ada duit. Makanya Ya. ada yang bilang, jangan sampai berdoanya setiap hari, ya Allah kasihlah masalah. Kalau yang dokter, Kasih orang sakit. orang sakit. Kebetulan istri saya ini dokter, jadi jangan-jangan yang satu berdoa tentang sakit. Saya berdoanya tentang orang yang ada masalah. Iya. Tapi saya kira Bang Chandra ini pengacara luar biasa. Beliau sangat yakin terhadap nilai-nilai keimanan kalau tauhid yang tadi sudah disebutkan, ingin membela yang benar gitu. Dan kita percaya bahwa di luar sana masih ada juga banyak, saya kira ya, orang-orang yang masih punya komitmen integritas untuk mewujudkan keadilan itu, karena keadilan itu sangat esensial, sekali lagi bukan hanya untuk kita hidup di dunia tapi juga untuk hidup kita di akhirat kelak. Demikian ya perbincangan kita pada hari ini, perbincangan hangat di rumah kita, rumah peradaban, yang ini hari menjadi rumah keadilan. Terima kasih Bang Chandra untuk kehadirannya, ya, tetap semangat membela yang benar. Membela yang benar. Insya Allah, meskipun langit itu runtuh, tapi jangan runtuh dulu. Kalau runtuh mungkin nggak bisa apa-apa. Kita jumpa lagi insya Allah pada episode mendatang. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama rumah kita, rumah peradaban, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.